Ya, hari ini kita mau wawancara teman kita Mas Raki ya Mas? Nggih, Mas Raki. Lengkapnya siapa Mas? Raki Lodra. Raki Lodra. Ini Mas Raki ini adalah boleh dibilang sebagai aktivis ya Mas ya? Iya, Aktivis relawan. di dunia relawan di dunia reptil. Jadi kita hari ini mau mengupas tentang dunia reptil teman-teman. Jadi ini reptil dan Mas Raki ini bernaung di bawah ini apa ini sebenarnya? Exalos itu sebuah Exalos. organisasi atau apa ini Mas Raki? Kalau kita masih perkumpulan untuk sementara ini, kedepannya kita resmikan sebagai yayasan juga, sedang dalam proses perencanaan. Dalam proses ya Mas. Iya, siap. Nantinya akan bentuknya akan ke yayasan gitu. Insya Allah yayasan. Nah ini gini Mas, Exalos itu singkatannya apa ini Mas? Exotic Animal Lovers Indonesia. Nah, Exotic Animal Lovers Indonesia itu berarti bukan terbatas hanya reptil atau gimana Mas? Kalau kita menyeluruh sebenarnya. Cuman kalau misalkan untuk edukasi kita tekankan ke reptil khususnya ular, karena yang sering konflik dengan manusia ya ular itu tadi, Ya. dibandingkan hewan lain. Hewan lain ya. Ya itu teman-teman. Jadi Mas Raki ini boleh dibilang sudah sangat akrab dengan dunia reptil. Bisa dibilang seperti itu. Nah ini Mas Raki, ini Exalos ini berdirinya sejak kapan nih Mas? Kalau kita berdiri itu sejak tahun 2016. 2016 sudah berdiri ya? Sudah. Pemrakarsanya? Kalau untuk pemarkasannya ada beberapa rekan, ya sebagian udah keluar juga. Mau Gitu. sebut satu persatu juga banyak Mas. Oh banyak ya? Iya. Iya. Tapi juga, kalau sekarang ketuanya siapa Pak? Kalau untuk sekarang ketuanya Bapak Janu Wahyu Widodo, salah satu anggota TNI Kostrad juga. Oh Kostrad? Iya, masih Brigif. aktif di Brigif 6. Di Brigif 6 teman-teman. Jadi ketua umum Exalos ini adalah seorang anggota TNI ya Mas ya? Iya, Dan masih berdinas? masih. Ya. Nah, itu memang kalau TNI kan memang sering di hutan dan sering rescue dan selain sebagainya, pastinya beliau juga sudah sangat mengenal tentang reptil. Iya, Mas bisa bilang seperti itu. Nggak apa-apa, memang sering gerak dia. Oh gitu. Nah, ini Mas Raki ini Jina ini Mas. Ini Jina, ini rawatan milik anggota kami juga. Oh gitu. Ini jenis apa ini Mas? Ini Varanus savator atau sering disebut biawak. Kalau orang Jawa ada yang nyebut nyambe, ada yang nyebut juga seliro kalau Jawa Timur. Kalau biawak ini Mas, ini di alam sebenarnya kategorinya hewan yang dilindungi atau enggak sekarang ini? Kalau untuk Varanus salvator sendiri tidak. Memang kalau untuk jenis biawak itu kan ada banyak Mas. Iya. Untuk yang dilindungi itu khususnya Varanus komodoensis, Komodo itu ya? komodo itu, sama masih ada beberapa lagi yang masuk kategori hewan dilindungi. Iya. Kalau ini untuk biawak ini saya lebih gampangnya nyebut biawak ya. Iya. Itu kalau dipelihara seperti ini apa semua bisa dihandle jinak kayak gini? Asalkan dia merasa nyaman sama kita, jinak. Jinak ya. Asalkan dia sudah terbiasa dengan manusia, dia nggak akan nyerang sebenarnya. Oh gitu. Iya, semua hewan juga sama sebenarnya. Oh, iya, Hanya iya. butuh terbiasa saja. Kebiasaan ya. Iya, keterbiasaan. Nah itu kalau balik lagi Mas ke Iya. Exalos. Nah ini kan saya baru datang ini di Palur Plaza teman-teman. Jadi di Palur Plaza ini ada beberapa event dan salah satunya diisi oleh sahabat-sahabat kita dari Exalos. Nah ini untuk kegiatan seperti ini apa rutin ya? Kalau kita untuk kegiatan seperti ini rutin Mas. Hampir tiap bulan itu, ya enggak hampir sih, bisa dibilang setiap bulan pasti ada. Oh, setiap bulan pasti ada ya? Malah kalau pas rame-ramenya itu 1 minggu bisa 4 kali kita edukasi Oh gitu. ke masyarakat dan juga ke instansi. Oh instansi juga? Instansi juga. Nah itu contohnya Mas, kalau edukasi itu tentang apa dan gimana itu masalah reptil gitu? Kalau kita pengenalan jenis-jenis ular ya Mas ya, yang ada di sekitaran kita, dan juga tata cara penanganan
misalkan ada ular masuk, Oh gitu. itu kita ajarkan kepada masyarakat tata cara handle yang baik dan benar dengan alat apa adanya yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka nggak kesulitan. Nah itu teman-teman, saya sendiri kebetulan agak ya gampangnya saya itu takut sama Takut. ular. Gitu aja lah. Saya takut sama ular. Jadi kalau saya lihat ular itu sebenarnya agak gimana gitu. Iya. Nah itu apalagi kalau lihat ular-ular berbisa. Nah itu bisa lari ya. Itu kalau di daerah-daerah sekitar Solo mas, Iya. itu ular apa aja ya mas yang perlu diwaspadai, terus mungkin nanti bisa diedukasi juga untuk bentuk dan mungkin habitatnya juga. Kalau untuk di Solo mungkin untuk yang diwaspadai itu ada beberapa jenis sih mas. Khususnya itu ada gadung luwuk, ular hijau ekor merah. Nah itu, Nah. itu ada dua tuh mas. Yang ular hijau itu kan Ular ada dua. hijau di Indonesia sebenarnya Pulau Jawa lo ya. Pulau Jawa. Pulau ya. Jawa itu ada 3. Oh, ada 3. Ada 3. Cuman untuk wilayah Karesidenan Solo Raya yang paling banyak itu ya 2 ekor itu, 2 jenis. Insul atau gadung luwuk itu sama ular pucuk atau sering disebut juga gadung pari. Oh, sama-sama gadungnya tapi berbeda itu ya mas. Ya? Berbeda. Nah itu perbedaannya yang gimana itu mas? Yang paling mencolok itu kalau untuk ular gadung luwuk itu ekornya merah mas. Oh, dan itu berbisa ya mas? Ya? Berbisa tinggi. Berbisa tinggi. Iya. Nah itu kalau selain gadung luwuk tadi mas? Itu ada gonyosoma atau disebut juga gadung perak. Oh gadung perak ada juga. Ada juga. Bisa tinggi juga. Kalau itu tidak, yang berbisa tinggi dari ketiga itu ya cuman gadung luwuk. Oh cuma gadung luwuk? Iya yang paling berbahaya itu. Kalau kobra mas, king kobra gitu ada Kalau king cobra penemuan di daerah Solo ini sebenarnya jarang banget. juga? Oh gitu? Jarang. Bisa dibilang juga hampir nggak ada. Oh nggak ada ya? Iya. Paling kobra-kobra biasa itu ya, Kobra. kobra Jawa ya? Kobra Jawa. Kayak tahun kemarin kita untuk kobra Jawa itu dalam waktu 1 bulan hampir 100 ekor mas penanganan. 100 ekor. Jadinya di pemukiman, ada juga yang masuk ke dalam musola. Oh ya? Daerah Mojelaban sini itu kita ditemukan 30 ekor. Wah, 30 ekor. Mas. 30 ekor. Karena memang di Jawa Langsung. ini memang endemik, salah satu endemik kobra juga ya mas ya? Iya, Najas Tatrik itu endemik Pulau Jawa. Taruh aja, masnya takut. Takut kalau tak capluk. Enggak, karena enggak terbiasa gitu aja. Nah, itu anu mas, saya sebenarnya tertarik sekali sama jenis-jenis reptil. Iya. Saya juga kadang mengikuti itu Bang Panji Petualang gitu kan kadang juga. Mas Panji. Dia kan ya boleh dibilang kan salah satu aktivis juga untuk masalah reptil di Indonesia ya mas. Bisa dibilang seperti itu juga. Tapi kalau Bang Panji itu cenderung ke entertain, Ya. sedangkan kita kan justru ke sosial. Sosialnya. Iya. Oh iya, lupa teman-teman. Exalos ini juga kegiatannya adalah rescue binatang ya mas. Iya, rescue. Jadi rescue kalau teman-teman yang seperti saya ini takut dengan ular, ya nggak tahu namanya ular apa, pokoknya ada ular takut gitu aja lah. Itu nanti bisa telepon Exalos paling nggak untuk diberikan arahan harus Arahan, bagaimana bisa. untuk menangani ular tersebut. Nah, gitu ya mas ya. Itu gimana? bisa. Gimana? Itu nanti bisa, kita juga ada channel YouTube juga. Oh gitu. Iya, Exalos Indonesia, ada Ah. juga grup di Facebook itu Exotic Animal Lovers Indonesia. Oh gitu. Instagram kita juga ada Exalos ADM. Nah. Jadi mungkin bisa cari kontak person kita di sana. Oh di sana, oke Ah. siap teman. Jadi kalau ada teman-teman yang hobi reptil, Iya. gimana mas caranya untuk masuk untuk menjadi bagian dari Exalos itu? Kalau itu kita malah yang kita cari itu nggak cuman suka ke reptilnya mas. Oh gitu. Iya. Tapi jiwanya harus memiliki jiwa yang sosial. Nah jiwa yang bagaimana itu mas yang bisa? Intinya yang kami harapkan itu orang yang benar-benar memiliki jiwa yang ingin menolong gitu loh mas. Menolong. Untuk membantu sesama. Maksudnya kita juga nggak ke dunia rescue reptil aja, tapi kita ke kemanusiaan juga.
Oh gitu. Contohnya apa Mas kalau di bidang kemanusiaan mungkin bisa di-share sama teman-teman. Kalau anggota kita sebagian itu kan ada yang dari relawan SAR, itu kita juga sering diajak untuk OPSAR Oh, Opsar seperti juga, ya? laka air, Oh gitu. Ya, ya, ya. dan juga kita dari relawan lain pernah juga diajak untuk bersih sungai. Oh bersih sungai. Yang penting berarti di Exalos ini adalah cinta pada alam teman-teman. Alam. Dan di sini adalah komunitas yang istilahnya ya memang benar-benar teman-teman di sini masuk itu tidak ada istilahnya bayaran dan lain sebagainya ya Mas ya. Tidak ada. Karena di sini adalah aktivis. Jadi kalau teman-teman mau minat mau gabung nanti silahkan masuk. Nanti bisa menghubungi Mas Raki sendiri atau nanti bisa gabung ke grup-grup Facebook dan Grup Facebook Instagram. ada. Nanti bisa sharing-sharing di sana Sharing-sharing di juga. sana juga. Nah ini satu lagi Mas pertanyaan. Oke. Tips-tips untuk teman-teman di rumah apabila ketemu dengan ular yang berbisa itu bagaimana Mas? Kalau untuk ketemu ular yang berbisa ya, kalau misalkan untuk teman-teman yang di rumah itu nggak tahu jenisnya, anggap aja semua berbisa. Jadinya usahakan tenang. Kita boleh takut, tapi tetap tenang, menjauh. Perhatikan aja, seumpama dia masuk ke dalam rumah bisa hubungi kita juga. Nah, Karena kita menyebar, nggak cuma di Solo Raya cuma di aja. Solo Raya aja ya. Anggotanya ada di Beberapa provinsi, beberapa provinsi kabupaten. bahkan ya. Nah itu Ya. kalau seandainya nanti kalau di alam Mas itu yang tidak boleh dilakukan supaya tidak mengganggu habitat ular-ular yang berbisa Mas. Itu bagaimana Mas? Kadang kan kalau kita naik gunung atau ke sawah atau kemana itu yang dihindari lah, aktivitas yang dihindari supaya tidak mengganggu mereka itu gimana? Mengganggu. Ya kalau rata-rata ular berbisa sih aktif di malam hari, Mas. Oh malam hari ya? Malam hari, siang sangat jarang sekali. Yang jelas tetap jaga alam kita. Jangan sampai ular-ular itu kehilangan rumahnya. Ya betul ini teman-teman. Ya pokoknya tetap jaga kelestariannya. Jaga kelestariannya. Nah kalau untuk satu lagi nih Mas, Iya. karena saking penasarannya saya, kalau seandainya tergigit Tergigit. ular yang berbisa, itu apakah di Solo ini apakah sudah ada apa namanya kok vaksin? Serum Vaksinnya itu apa sudah ada semua untuk dari berbagai jenis ular yang endemik di Solo? di Solo itu sebenarnya kalau misalkan untuk serum ular, Mas, itu di Solo cuma ada satu, itu polivalen. Itu hanya mengcover 3 jenis ular aja. Apa sih itu Mas? Itu mulai dari Rhodostoma atau sering disebut daerah Ngawi itu samber macan, Sambar macan, atau ada juga yang nyebut bandotan jedor, bandotan jedor, ranjau darat. Oh ranjau darat itu nanti bisa disut teman-teman ada itu. Pokoknya yang habis gigit orang Sumber Lawang daerah Seragen. Belum lama ini. Yang tangannya sampai melepuh itu. Iya. Itu terus kobra sama satunya lagi welang. Welang. Kalau welingnya enggak? Weling enggak ngover itu sebenarnya. Oh gitu. Tapi untuk pertolongan di medis itu tergantung pertolongan pertamanya, Mas, sebenarnya, Mas. Nah ini menarik teman-teman. Itu pertolongan pertama yang harus dilakukan Mas. Yang kalau kita biasa lakukan itu mengurangi gerakan, jadinya bisa dibidai Oh di bidai teman-teman. Jadi agar tidak ada kontraksi otot, mengurangi kontraksi otot. diberikan kayu terus dibalut kain ya Mas ya? Balut kain, Jadi mengurangi pergerakan. mengurangi pergerakan kalau tangan. Setelah itu Mas, Setelah itu tetap observasi di rumah sakit, tetap harus secepatnya dibawa ke rumah sakit. bawa ke rumah sakit. Itu Bisa apakah- hubungi PSJ 119 juga. Iya. Itu apakah setiap rumah sakit ada serum seperti itu? Kalau untuk setiap rumah sakit sebenarnya tidak, tapi nanti bisa dirujukan, dan kita juga dekat dengan salah satu dokter ahli bisa ular, Oh, Bapak siapa Pak? Dokter Tri Maharani. Dia kepala rumah sakit Dahusada Kediri.
Oh, Geraha Usaha Kediri. Iya, dia juga hitungannya siap membantu. Ibu ya, Putri. Ibu Putri Dokter Maharani. Tri. Oke. Siap membantu ya, paling enggak Siap. kalau ada teman-teman yang terkena bisa. Tapi paling enggak kan tadi Mas Raki sudah menjelaskan kalau di awal itu penanganannya supaya tidak salah itu harus dikurangi pergerakannya. Tapi Jadinya kadang ada yang sampai diikat itu gimana itu, Pak? kalau diikat itu kan metode lama Mas. Untuk bidai itu sendiri sebenarnya guideline WHO tahun 2016 baru turunnya. Oh, baru ini ya? Iya, makanya 2016 kemarin ya? Dokter Tris sendiri pernah bilang ke saya, ke teman-teman, kalau kita dulu tuh dalam masa-masa kegelapan, masih kurangnya pengetahuan tentang gigitan itu. Ini menarik sekali teman-teman. Ini suatu ilmu yang benar-benar baru ditemukan ya, mungkin baru disebarluaskan 2016 Baru disebarluaskan dari WHO. 2015, Dan itu 16. efeknya sangat besar berarti Mas. Lumayan. Untuk penanganan awal di orang-orang yang kena bisa itu ya Mas. Iya, kalau misalkan kita ikat Mas, darah itu kan membawa oksigen. Seumpama kita ikat seperti ini, oksigen nggak bisa merata. Iya. Akhirnya kan tangan jadi biru malah. Biru membengkak, bisa-bisa amputasi. Oh, makanya dulu banyak juga teman-teman saya yang itu kalau kena itu pasti diamputasi. Nah, ya itu tadi karena salahnya penanganan. Oh iya. Jadinya dengan guideline WHO yang baru ini malah mengurangi Mas, seperti cacat ataupun bekas lukanya itu Maka sangat dokter minim. Tri tadi bilang kalau kita setelah 2016 lepas dari masa kegelapan. Insya Allah. Tapi ini masih belum merata sebenarnya. Informasi ini harus tetap disebarluaskan ya Mas ya. Harus. Ya, ya gitu aja Mas Raki untuk wawancara kita kali ini. Matur nuwun waktunya, Yes, matur sami-sami. nuwun tempatnya kita boleh ngerepoti di sini. Salam gila hobi. Tolong subscribe. Salam Indonesia. Wow.